Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada pengkisahan sebelumnya kita sudah sampai kepada akhirnya wilayah kerajaan Nabi Sulaiman yang cukup luas kemudian terpecah karena perebutan kekuasaan di dalam kerajaan sepeninggal Nabi Sulaiman. Kerajaan ternyata bukan hanya terpecah menjadi dua bagian, antara kerajaan Israel yang rajanya adalah Yerobeam dan kerajaan Yudea yang rajanya adalah Rehabeam putra Sulaiman, namun juga kerajaan-kerajaan lain yang sebelumnya menjadi bagian kerajaan Nabi Sulaiman kemudian melepaskan diri, sehingga akhirnya di wilayah Baitul Maqdis dan sekitarnya ada 6 kerajaan, yaitu kerajaan Tirus yang sekarang kalau sekarang itu adalah wilayahnya di Lebanon, kemudian kerajaan Aram Damsyik kalau sekarang adalah Syria, ya. Kemudian kerajaan Israel sendiri yang meliputi wilayah 10 suku Bani Israel. Kemudian kerajaan Yudea itu adalah wilayah dua suku Bani Israel, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian kerajaan Edom yang juga melepaskan diri dari kerajaan Nabi Sulaiman, dan juga kerajaan Filistin. Jadi ada 6 kerajaan di wilayah bekas kerajaannya Nabi Sulaiman. Bahkan pada masa itu wilayah di timur Sungai Yordan yang meliputi wilayah suku Manasye semakin mengecil, ya, semakin mengecil karena sebagian sudah diambil lagi oleh suku Amon, kerajaan Amon, dan juga sebagian wilayah kerajaan Israel diambil lagi oleh kerajaan suku Moab. Terpecahnya kerajaan Israel ini dikisahkan pada kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 16 sampai 14, ya, dan ayat 30. Itulah yang terjadi setelah sepeninggal Nabi Sulaiman. Yerobeam sendiri di kerajaan Israel akhirnya malah dalam membuat perbatasannya dengan suku dengan kerajaan Yudea, kemudian membuat batas yang diberi patung lembu emas, ya, patung lembu emas yang diberhalakan, yang dipertuhankan, ya. Karena apa? Karena Yerobeam juga mengangkat nabi-nabi palsu, mengangkat imam-imam palsu, membuat kuil yang tidak dijelaskan di dalam kitab Raja-Raja. Mereka mengajarkan apa di kuil yang menyembah lembu emas itu, ya. Tapi ada imam-imam palsunya, ya, imam-imam kuil, ya, yang diangkat oleh Yerobeam. Apa akibatnya di kerajaan Israel? Akibatnya adalah wilayah yang ada para imam, ya, para imam Haikal Sulaiman, ya, dan orang-orang saleh di kerajaan Israel itu protes kepada Yerobeam, ya,
mengutuk, bukan hanya protes, bahkan mengkutuk Yerobeam dan keluarganya karena telah menyembah berhala. Yerobeam menyembah berhala, saya kira itu karena memang dia sempat menjadi pelarian yang cukup lama di Mesir, sehingga dia sudah di sana di Mesir terbiasa dengan penyembahan berhala Amun-Ra, ya, sehingga ketika pulang ya, mungkin juga sudah melihat peristiwa sejarah nenek moyangnya, yaitu peristiwa Samiri yang membuat patung anak sapi emas, ya, kemudian dia menghidupkan lagi hal itu, kemudian membuat berhala lembu emas. Meskipun orang-orang saleh mengkutuknya, tapi Yerobeam tetap pada pendiriannya dengan membuat kuil-kuil, mengangkat imam palsu dan bahkan nabi palsu itu. Ya. Ini adalah peta tentang perpecahan, ya, perpecahnya kerajaan setelah masa Nabi Sulaiman. Ya. Ada kerajaan Israel, ya, yang nantinya akan berpusat di Samaria, tapi belum. Saat Yerobeam ini belum berpusat di Samaria, nanti ada prosesnya sehingga mereka berpusat di beribu kota di Samaria, sehingga kemudian dikenal dengan kerajaan Israel Samaria. Kemudian di utara kerajaan Israel ini ada kerajaan Tirus, ya, yang ibu kotanya di Tirus, ya. Kemudian ada kerajaan Aram Damaskus, ya. Kemudian di timur Sungai Yordan tinggal sedikit wilayahnya, ya, karena sudah diambil oleh Moab dan Amon, ya. Tinggal sedikit yang di timur Sungai Yordan itu. Kemudian juga ada kerajaan Yehuda, ya, yang hanya 2 suku, dan kemudian ada kerajaan Filistin, dan di selatan ada kerajaan Edom, ya. Malah di selatan di gurun itu, berarti di gurun Zin dan Negev, ya, itu ada suku-suku Arab sudah di sana. Nah, sudah mulai muncul suku-suku Arab, ya. Kita kembali sebentar, ya, ke masa-masa akhir Nabi Sulaiman. Tidak ada yang mengetahui bagaimana Nabi Sulaiman meninggal, dan Nabi Sulaiman pun tidak memberikan wasiat apapun kepada keturunannya tentang kerajaan Israel harus dipimpin oleh siapa dan harus bagaimana, ya, karena memang meninggalnya sangat mendadak, ya. Tidak diketahui apakah Nabi Sulaiman memilih sendiri cara kematiannya atau malaikat maut datang secara tiba-tiba kepadanya yang langsung mencabut nyawanya tanpa memberi kesempatan kepada Nabi Sulaiman untuk memberikan wasiat tentang kerajaannya, ya. Jadi itulah yang mengakibatkan pecah, ya. Tapi mungkin juga cara kematian yang seperti itu, yang mendadak, sangat mendadak tersebut adalah efek dari doanya Nabi Sulaiman sendiri, ya. Doa Nabi Sulaiman itu kan meminta, ya, agar kerajaan yang diperintahnya itu tidak ada lagi kerajaan seperti yang diperintahnya, ya. Jadi memang berat akhirnya dengan doa seperti itu, ketika dikabulkan oleh Allah, maka bisa dipahami kalau kemudian kerajaannya menjadi pecah, karena tidak akan ada lagi kerajaan seperti kerajaan yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jadi anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman itu menjadi sesuatu yang sangat berat apabila diberikan kepada orang lain, ya. Karena Nabi Sulaiman kan juga diberi ilmu hikmah, ya, diberi ilmu tentang keadilan, diberi mukjizat macam-macam, termasuk bisa memerintah jin, memerintah binatang, bisa berkomunikasi dengan binatang, ya.
dengan kualifikasi kenabian seperti itu, ya tidak mungkin lah kemudian keturunannya bisa memerintah sehebat Nabi Sulaiman. Oleh karena itu ya logis kalau kemudian begitu Nabi Sulaiman meninggal, kemudian kerajaannya terpecah, ya, kerajaannya pecah, dan wilayah-wilayah yang lain yang sebelumnya jadi bagian kerajaan Sulaiman menjadi terus melepaskan diri, ya. Quran surat Sad 35 ayat 35 menunjukkan permohonan Nabi Sulaiman tentang kekuasaannya, kerajaan dan kekuasaannya, yaitu, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguh engkaulah yang maha pemberi. Nah itulah doanya. Jadi ya itu doa itu diinformasikan di Quran surat 35. Jadi sepeninggal Nabi Sulaiman, ya kemudian kerajaannya menjadi terpecah lagi, ya. Kerajaan aslinya terpecah menjadi dua bagian dan wilayahnya mengecil yang di timur sungai Yordan. Kemudian kerajaan di sekitarnya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Israel maupun kerajaan Yudea. Doa seperti itu tidak pernah diucapkan atau dimohonkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Termasuk Nabi Daud pun tidak menyampaikan doa seperti itu, ya. Jadi dalam pengertian seperti itu, maka sebenarnya kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah prototipe dari suatu pemerintahan yang ideal, ya. Pemerintahan yang ideal, pemerintahan yang adil, yang rajanya punya ilmu hikmah dan ilmu keadilan, ya. Memang prototipe seperti itu ya susah susah kemudian dipraktekkan oleh yang lain. Tapi itu menjadi model, ya. Sebenarnya kerajaan Nabi Sulaiman itu menjadi model bagaimana bila suatu negeri dipimpin oleh orang yang punya ilmu keadilan, ya, ilmu kebijaksanaan, ya, ilmu hikmat, itu kemudian negerinya menjadi kaya, kuat, kemudian masyarakatnya sejahtera, adil dan sebagainya. Itu adalah prototipe, ya, menjadi prototipe yang sebenarnya itu bisa menjadi suatu acuan, meskipun kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang ideal, ya, kerajaan yang ideal. Yang kalau kita telusuri, maka itu sebenarnya ya memang sulit, ya memang sulit untuk diterapkan oleh pemimpin yang kualifikasinya tidak seperti Nabi Sulaiman. Tapi itu menjadi acuan ideal bahwa seorang raja, seorang pemimpin harusnya mempunyai ilmu, paling tidak mempunyai rasa keadilan, ya, mempunyai kebijaksanaan yang pasti. Dengan diperintah dengan keadilan itu, suatu negara pasti justru akan menjadi kuat, makmur, kaya raya, rakyatnya sejahtera. Itulah prototipe kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Model kerajaan Nabi Sulaiman. Kita coba lebih dalam lagi, ya, di kerajaan Israel maupun Yudea. Yang paling kalau Yerobeam karena memang sudah cukup lama di Mesir, sehingga kemudian ketika berkuasa kemudian menjadi murtad, menyembah berhala, membuat kuil berhala, ya. Maka kita lihat sekarang di kerajaan Yudea bagaimana, ya.
Rehabeam adalah anak Nabi Sulaiman dari wanita suku Amon, yaitu yang bernama Nama ya, Nama ya. Nama ya, jadi namanya adalah Nama ya. Rehabeam akhirnya justru mengikuti agama ibunya yang menyembah berhala suku Amon, yaitu Milkom. Jadi Nabi Sulaiman ini mempunyai istri yang istrinya ini mungkin ketika Nabi Sulaiman masih hidup dia menjadi pengikut tauhid. Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal, dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Ya, agama nenek moyangnya yang Tuhan berhalanya bernama Milkom. Ya. Yang juga dikenal dengan nama Moloch atau Molek ya, kalau orang Indonesia menyebutnya Molek ya, Molek ya, bukan Molek, Moloch ya. Molek ya. Itu berhala Baal perempuan ya, yang dinamakan Moloch karena memang Moloch ya, memang Moloch ya. Jadi badannya itu Moloch ya, badannya Moloch, makanya namanya juga Moloch ya. Berhala Milkom ini oleh Rehabeam malah dibangun di kerajaan Yudea ya. Ditaruh di puncak bukit di bawah pepohonan rimbun ya, itu. Jadi Rehabeam menjadi murtad mengikuti agama ibunya ya. Namun demikian Rehabeam tidak menekan rakyatnya agar tetap mengikuti agama berhala yang diaturnya. Jadi rakyatnya tetap mengikuti risalah tauhid dan beribadah di Haikal Sulaiman ya. Haikal Sulaiman tidak ditutup oleh Rehabeam meskipun dia menyembah Moloch ya, menyembah Moloch. Jadi Imam Haikal Sulaiman juga masih berjalan melaksanakan tugasnya seperti biasa. Itu di Yudea ya. Jadi itulah ya yang terjadi pada istri Nabi Sulaiman yang anaknya menjadi raja Yudea, yaitu Rehabeam ya. Mungkin hal yang seperti itu tidak hanya dialami oleh istri-istri Nabi Sulaiman yang lainnya, karena istri Nabi Sulaiman itu kan bukan hanya dari suku Yehuda atau suku Benyamin atau suku dari Bani Israel, tapi juga suku-suku lainnya ya, suku-suku lainnya yang punya berhala sendiri. Rata-rata adalah derivasi dari berhala Baal dan Ashtoret ya, dan Ashitoret. Jadi mungkin para istrinya dan anaknya juga terus kemudian mengikuti agama ibunya ya, jadi penyembah berhala. Tapi hal tersebut juga mungkin karena disebabkan oleh risalah tauhid pada masa itu, pada masa awal ya, pada masa awal agama tauhid itu sangat ayat-ayatnya sangat Israel sentris ya, yang itu yang menempatkan ada ayat-ayat yang menempatkan suku-suku yang lain itu akan dihalau oleh Allah dari wilayah Baitul Maqdis ya. Jadi ayat-ayat itu kemudian ayat yang seperti itu kemudian berakibat sebaliknya pada suku-suku yang masih berada di wilayah tersebut ya, suku-suku yang masih eksis dalam wilayah tersebut, dan ketika Nabi Sulaiman meninggal kemudian istri-istrinya kembali kepada agamanya masing-masing karena yaitu karena sifatnya sangat ayat-ayatnya sangat bersifat Israel sentris, bahkan ya karena memang risalah tauhid, jadi harus menundukkan, mengalahkan agama suku-suku yang ada di situ, bahkan menghalau suku-suku yang ada di situ, ditaklukkan dan dihalau. Ayat-ayatnya berbunyi seperti itu. Jadi ketika kekuasaan raja yang paling berkuasa meninggal, kemudian menjadi longgar, malah melepaskan diri ya, itu adalah perkembangan risalah tauhid awal ya, memang seperti itu. Karena apa? Kita ketahui bahwa
Israel atau Baitul Maqdis itu kan wilayah yang kecil ya, wilayah yang kecil ya, dan satu-satunya negeri di dunia pada masa itu ya, satu-satunya negeri di dunia ya, yang wilayahnya kecil, yang penduduknya juga kecil, yang beragama tauhid. Sedangkan penduduk dunia yang lainnya, wilayah yang lainnya itu adalah para penyembah berhala. Jadi memang berat, tantangan risalah tauhid awal itu sangat berat ya. Nah, ini adalah apa ini? Ini patung Dewa Moloch yang disembah Rehabeam ya. Perempuan ya, Moloch ya, Moloch. Ya. Bentuknya memang Moloch ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 31 mengisahkan pada tahun kelima masa Raja Rehabeam, Raja Mesir Sesnok ya, melihat kerajaan Yudea dalam keadaan lemah. Ya, cuma kecil wilayahnya, hanya 2 suku ya. Lemah ya, dalam keadaan lemah, kemudian menggerakkan tentaranya untuk menyerang Yerusalem. Ya, tidak dikisahkan dalam kita sebut bahwa Rehabeam atau kerajaan Yudea berusaha melawan serbuan dari kerajaan Mesir ya. Tetapi ketika kerajaan ketika pasukan kerajaan Mesir datang, Rehabeam langsung menyerah ya. Apa akibatnya? Ya, akibatnya harus membayar upeti ya. Jadi kekayaan kerajaan, bahkan kekayaan Hagia Sulaiman dipakai untuk membayar upeti. Bahkan upetinya tidak cukup dengan mata uang pada saat itu ya, tapi harta juga, termasuk peralatan perang. Jadi peralatan perang jadikan upeti, emas juga jadikan upeti ya. Jadi lumayan besar upeti yang harus dibayar Rehabeam karena dia menyerah dan menjadi negeri taklukan dari Mesir. Rehabeam digantikan oleh anaknya yaitu Abiam ya. Abiam tetap melanjutkan penyembahan berhala bapaknya ya. Terus penyembahan berhala terus berlanjut ya. Meskipun para imam Hagia Sulaiman juga tetap menyelenggarakan peribadannya sendiri. Jadi di Yudea ini para rajanya, termasuk mungkin pembesarnya, melakukan penyembahan berhala, tapi penduduknya beragama tauhid ya. Hagia Sulaiman tidak ditutup, imam-imam Hagia Sulaiman masih melaksanakan kegiatannya seperti biasanya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9 sampai ayat 15 mengkisahkan baru cicit Raja Sulaiman ya, jadi berarti cucu Rehabeam, jadi anak Abiam ya, yaitu Asa bin Abiam. Pada masa Asa bin Abiam ini semua berhala di Yudea diruntuhkan, dirobohkan dan dimusnahkan, dibakar di lembah Kidron. Jadi Asa bin Abiam melakukan revolusi agama di dalam kerajaan ya, ya. Jadi penyembahan berhala oleh raja maupun para pembesar sebelum dia ya, kemudian dirubah total ya. Berhala dibakar semua, dan kerajaan pembesar-pembesarnya ya, rajanya maupun pembesarnya kemudian kembali menjadi melaksanakan menjadi pengikut risalah tauhid ya. Jadi kerajaan Yudea pada masa Asa bin Abiam ini kemudian menjadi kembali menjadi pengikut rajanya, pengikut risalah tauhid, demikian juga penduduknya ya. Ini adalah lukisan tentang bagaimana rakyat Yudea yang dengan dipimpin rajanya sendiri yaitu Asa bin Abiam merobohkan
berhala Molech ya, atau Moloch ya. Jadi ini gambar revolusi Abiam ya, revolusi Asa bin Abiam, revolusi agama pada masa Asa bin Abiam. Pada masa Raja Asa bin Abiam juga diterapkan lagi pemisahan ya antara kekuasaan negara dengan kepemimpinan dalam menjalankan Taurat ya, dengan mengambil kembali bentuk seperti pada masa Nabi Musa. Dan apa ganjarannya terhadap Asa bin Abiam? Ya, Allah mengganjar Asa bin Abiam menjadi raja yang cukup panjang ya, dalam waktu 41 tahun menjadi raja. Jadi panjang ya rajanya Asa bin Abiam ini panjang, sekitar tahun 912 sebelum Masehi sampai 870 sebelum Masehi ya. Itulah yang terjadi pada kerajaan Israel sepeninggal Nabi Sulaiman ya, terpecah. Kemudian kerajaan Israel yang wilayah meliputi wilayah 10 suku tenggelam dalam penyembahan berhala, sedangkan kerajaan Yudea sempat juga kerajaannya, para pembesarnya, rajanya tenggelam dalam penyembahan berhala, tapi rakyatnya tidak. Tapi kemudian pada masa Asa bin Abiam, raja dan para pembesar istana kembali menyembah tauhid. Saya kira kita sudah menyelesaikan kisah ya tentang kisah kerajaan Israel pada masa awal, yang raja pertamanya adalah Talut atau Saul, kemudian diganti oleh Nabi Daud, dilanjutkan Nabi Sulaiman, kemudian kerajaan terpecah dan akhirnya sebagian besar wilayah dari kerajaan Nabi Sulaiman yaitu kerajaan Israel menjadi wilayah yang menyembah berhala ya. Kemudian kerajaan Yudea akhirnya kembali kepada penyembahan atau kembali kepada ajaran tauhid. Sekarang kita masuk pada periode atau periode Rasul Nabi yang selanjutnya. Kita agak sementara setelah masa Nabi Sulaiman ini kita masuk ke kisah Rasul yang tidak terkait langsung dengan kerajaan Israel ya. Tapi berada di wilayah Rasul Nabi yang berada di wilayah Aram ya, wilayah Aram yang tidak yang wilayah Aram pada saat itu sudah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Israel ya. Jadi kerajaan Aram setelah masa Nabi Sulaiman ini berdiri sendiri, melepaskan diri dari kerajaan Israel. Nah, pada masa itu di wilayah Aram muncul nabi yang bukan keturunan Nabi Yakub. Ya, siapa dia? Nah, sekarang kita masuk kepada Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini berasal dari bangsa Edom. Ya. Suku keturunan Esau, jadi saudara kembar saudara kembar Nabi Yakub. Ya.
keturunan Esau, kakak saudara kembar jatuh tua, ya, Esau bin Ishak. Ya. Nabi Yakub jatuh lebih muda, Yakub bin Ishak. Nah, Nabi Ayub ini adalah dari keturunan Esau atau bangsa Edom. Ya. Tapi dia tidak menjadi rasul di wilayah kerajaan Edom. Sedangkan istri Nabi Ayub ya, disebut berasal dari suku Efraim. Jadi Nabi Ayub ini memperistri wanita dari suku Efraim, sukunya Bani Israel, ya. Di mana suku Efraim adalah anak Nabi Yusuf, ya. Jadi Efraim bin Yusuf. Jadi Nabi Ayub ini memperistri wanita dari keturunan Efraim bin Yusuf, ya. Tidak disebutkan, memang sulit dilacak persisnya kapan, tapi bisa diperkirakan masa Nabi Ayub itu adalah setelah masa Nabi Sulaiman, ketika kerajaan Aram telah melepaskan diri dari kerajaan Israel maupun Yudea. Meskipun Nabi Ayub ini bukan Nabi Bani Israel, tapi istrinya adalah dari Bani Israel, sehingga kitab Ayub ini menjadi bagian kitab tanah juga. Artinya Nabi Ayub meskipun bukan Bani Israel, tapi karena punya istri orang wanita Israel, maka diakui sebagai nabinya Bani Israel. Karena apa? Kitab Ayub itu masuk menjadi salah satu bagian dari kitab tanah. Kitab Ayub, ya, pasal 1 ayat 3 menyebut bahwa Nabi Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Nabi Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal Nabi Ayub itu di sebelah timur Sungai Yordan. Maksud dari penyebutan sebelah timur itu adalah sebelah timur Sungai Yordan. Sedangkan wilayah Edom itu berada di selatan kerajaan Yudea. Ya, berada di selatan kerajaan Yudea. Jadi tempat tinggal Nabi Ayub itu di sebelah timur Sungai Yordan, ya. Yang menunjukkan bahwa tempat tinggal Nabi Ayub itu tidak berada di wilayah Bani Israel, ya. Meskipun sangat mungkin di sebelah timur Sungai Yordan itu masih berada dalam wilayah suku Manasye, ya. Bisa terjadi seperti itu, atau justru di utara wilayah suku Manasye. Tapi kalau berada di utara wilayah suku Manasye, maka itu sudah masuk wilayah suku wilayah suku Aram, kerajaan Aram. Kalau sudah berada di atas suku Manasye, berarti di utara suku kerajaan Amon, yaitu berarti berada di kerajaan Aram. Nabi Ayub cukup banyak peninggalannya, ya, ya. Bahkan ada sampai di Sanli Urfa. Sanli Urfa itu sekarang masuk di Turki, ya, di wilayah Turki, ya. Bahkan ada di Bukhara juga yang masuk dalam wilayah negara Uzbekistan. Sedangkan yang paling memungkinkan sebagai tempat tinggal Nabi Ayub itu adalah di Hauran. Hauran itu di perbatasan dengan wilayah kerajaan Amon dan wilayah suku Manasye. Jadi paling masuk akal memang tempat tinggalnya di Hauran. Tapi adanya peninggalan di tempat yang lain yang bahkan cukup jauh sampai di Bukhara itu berarti Nabi Ayub adalah berprofesi sebagai pedagang.
berprofesi sebagai pedagang yang sempat bepergian jauh, baik itu sampai di Sanilurfa maupun mungkin sampai di Bukhara, ya, sehingga di tempat tersebut ada peninggalan Nabi Ayub, ya. Hauran adalah wilayah suku bangsa Aramia atau Aramaik atau Amoritis, ya. Suku bangsa yang sebenarnya jauh lebih besar. Aram atau Iram itu suku yang sangat besar. Kita ketahui bahwa Nabi Hud, Nabi Saleh itu adalah juga keturunan Iram, ya. Keturunan suku Iram. Jadi suku Iram sebenarnya adalah suku yang jauh lebih besar dari Bani Israel. Wilayahnya bahkan sampai pada Yaman, ya. Jadi kalau digambarkan itu adalah seperti ini. Ya, jadi Hauran itu adalah di Daraa, ya, di dekat Daraa atau Sweda. Hauran ada di situ yang berbatasan dengan dekat sekali dengan Aman, ya. Jadi berarti suku Amon, ya. Aman itu kota Aman sekarang itu berarti itu menunjukkan kota yang dibangun oleh suku Amon, ya. Jadi Nabi Ayub di perbatasan antara kerajaan Amon dengan Syria, tapi masuk wilayah provinsi, kalau sekarang provinsi Daraa, ya, di Hauran. Dulu namanya Hauran. Bagaimana kisah Nabi Ayub? Pada umumnya kita sudah mengetahui, ya, dari Al-Quran, ya. Kaum muslim mengetahui kisah Nabi Ayub dari Al-Quran, yaitu Quran surat Shad 41 sampai 44 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 83 84. Namun kisah lebih detailnya bisa kita peroleh dari Zabur Nabi Ayub atau kitab Nabi Ayub. Tidak ada kisahnya atau tidak ada ceritanya bagaimana awal mula Ayub ini menjadi nabi, ya, yang kemudian dikenal dengan Nabi Ayub, ya. Tidak ada kisahnya, baik Al-Quran maupun kitab Ayub tidak mengkisahkan bagaimana awal mula Nabi Ayub ini kemudian menjadi nabi. Dalam kitab Ayub juga ditunjukkan bahwa Nabi Ayub itu adalah sosok yang kaya raya, tapi orangnya sangat saleh, orangnya sangat zuhud, ya, hidup secara zuhud meskipun kaya raya, sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan, ya. Kaya raya tapi cara hidupnya adalah cara hidup yang zuhud, yang sangat sederhana, ya. Itu suatu yang kontras, tapi itu dapat dilaksanakan oleh Nabi Ayub, ya. Terkenal kaya raya tapi menjadi orang yang zuhud. Selalu karena dia adalah orang yang zuhud, maka dia pasti menjauhi perbuatan jahat, ya. Dan sangat dermawan dan penyabar. Yang menjadi poin penting itu adalah selain zuhud adalah Nabi Ayub adalah orang yang sangat dermawan, ya, dan sangat penyabar dan sangat peka dengan kesulitan orang lain. Nabi Ayub juga otomatis mengkhawatirkan cara hidup anak-anaknya yang sering menyalahgunakan kekayaan orang tuanya. Jadi Nabi Ayub itu punya anak 7 laki-laki dan 3 perempuan, ya, yang cara hidupnya tidak mengikuti bapaknya, tapi menyalahgunakan kekayaan bapaknya, suka berpesta, berfoya-foya dan ya menjadi godaan Nabi Ayub, ya. Sehingga Nabi Ayub ini sangat khawatir dengan kehidupan anak-anaknya, ya. Namun Nabi Ayub juga mempunyai sahabat, ya, yang setia dan sering terlibat bertukar pikiran tentang ajaran tauhid maupun tentang falsafah kehidupan. Jadi Nabi Ayub itu sering bertemu dengan sahabat-sahabatnya, banyak berdiskusi, dan itu diceritakan di dalam kitab Ayub, ya, bagaimana
Nabi Ayub itu berdiskusi berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya yang datang dari tempat yang jauh. Yang itu menunjukkan bahwa Nabi Ayub adalah memang seorang pedagang yang berkeliling, yang di banyak tempat mempunyai banyak sahabat. Jadi meskipun sebagai meskipun profesinya sebagai pedagang kaya raya, tapi Nabi Ayub disegani sebagai pendakwah ya. Nah, disegani karena menjadi pendakwah yang sangat dihormati ya. Sehingga pengikutnya juga sangat banyak di banyak tempat ya. Sangat mungkin Nabi Ayub ini mendakwahkan Taurat karena istrinya kan dari suku Efraim, menganut risalah tauhid yang mempunyai kitab Taurat. Jadi sangat mungkin bahwa Nabi Ayub adalah pendakwah Taurat, meskipun mempunyai Zabur tersendiri yang disebut kitab Ayub ya. Karena kitab Ayub tidak menunjukkan ada syariat di sana ya, tapi lebih banyak kepada falsafah kehidupan ya. Falsafah kehidupan. Jadi dengan demikian Nabi Ayub bisa dipastikan dia mendakwahkan Taurat ya, risalah Taurat. Dalam kitab Ayub menunjukkan ada titik lemah Nabi Ayub, yaitu terletak pada kehidupan anak-anaknya yang sering menjadi masalah baginya karena suka berpesta dan bermabuk-mabukan. Peringatan dari Nabi Ayub tidak pernah diperhatikan ya. Setiap kali anak-anaknya habis berfoya-foya dengan kaumnya ya, dengan teman-temannya, Nabi Ayub kemudian menyembelih hewan kurban sejumlah orang yang berfoya-foya karena kekhawatirannya atas dosa anak-anaknya itu. Nabi Ayub sangat khawatir terhadap kesalahan ucap anak-anaknya yang secara tidak sadar telah menyimpang dari ajaran tauhid yang mungkin menyinggung atau bahkan ada ucapan yang mengkutuk Allah. Jadi itulah kekhawatiran Nabi Ayub terhadap anak-anaknya ya. Sehingga ketika anaknya habis berfoya-foya dengan teman-temannya, kemudian untuk menebus kekhawatiran itu Nabi Ayub menyembelih korban yang jumlahnya sesuai jumlah anak-anaknya dan teman-temannya yang sedang berpesta pora itu. Pada suatu hari datanglah malapetaka ya, yang menimpa Nabi Ayub secara serentak ya. Jadi malapetaka yang tiba-tiba datang dan menimpa ya, malapetaka itu menimpa secara serentak sekaligus menimpa Nabi Ayub. Yaitu tiba-tiba rumahnya disambar petir dari langit yang dibawa angin topan yang datang dari gurun ya, sehingga rumahnya roboh menimpa anak-anaknya yang sedang berpesta di rumah sehingga meninggal semua. Nah, jadi rumahnya roboh, meninggal meroboh menimpa anak-anaknya dan teman-temannya. Jadi Nabi Ayub kehilangan rumah, juga kehilangan anak-anaknya ya. Dan pada saat yang sama hewan-hewan ternak Nabi Ayub dijarah dan dilarikan oleh gerombolan penjahat perantau dari suku Ur. Jadi ini suku Ur ini memang perantau ya, suku Ur ini sukunya Nabi Ibrahim ini perantau ya. Zaman Nabi Ibrahim pun mereka sempat merampok kota Sodom, kotanya Nabi Lut ya. Meskipun kemudian dapat dihalau oleh Nabi Ibrahim ya. Jadi memang perantau ini Nabi suku Ur ini. Nah, hewan-hewan ternaknya Nabi Ayub diambil semua oleh suku Ur ini. Jadi Nabi Ayub ditimpa malapetaka sekaligus yang menghabiskan yang memusnahkan anak-anaknya dan memusnahkan harta bendanya. Melihat kejadian itu ya, meskipun tentu dengan rasa sedih, Nabi Ayub kemudian bersujud kepada Allah sambil berkata ya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Terpujilah nama Allah. Ya. Itu reaksi Nabi Ayub atas malapetaka yang memusnahkan anak-anaknya maupun harta bendanya. Jadi tidak tidak keluar dari tidak keluar dari akidahnya, ya. Meskipun dengan malapetaka seperti itu tidak keluar dari tidak membuat Nabi Ayub keluar dari akidahnya, dan tidak keluar dari kesalehannya. Bukan hanya tidak keluar dari akidahnya, tapi pernyataan itu menunjukkan bahwa Nabi Ayub tidak keluar dari kesolehannya tidak keluar dari kesolehannya. Namun penderitaan belum berlalu dari Nabi Ayub. Dalam kitab Ayub digambarkan, ya, para setan belum puas dengan keadaan Nabi Ayub, ya. Tiba-tiba Nabi Ayub ditimpa penyakit yang membuat kulit dan dagingnya melepuh dari ujung kaki hingga batok kepala, menimbulkan rasa sangat gatal sehingga sering digaruk dengan tangan atau dengan benda keras, yang menimbulkan luka yang tidak sembuh-sembuh sehingga menyebarkan bau busuk. Jadi badan Nabi Ayub ini menyebarkan bau busuk, ya. Bahkan konon penyakit Nabi Ayub adalah penyakit menular, sehingga Nabi Ayub harus mengasingkan diri agar tidak menular kepada orang lain. Semua saudara-saudara Nabi Ayub, semua kerabat Nabi Ayub menjauhkan diri dari Nabi Ayub. Kaumnya juga menjauhkan diri dari Nabi Ayub. Jadi terasinglah Nabi Ayub di tempat tinggalnya. Anehnya tinggal istrinya yang soleh, yang bernama Rahma, ya. Istrinya bernama Rahma, ya, yang selalu melayaninya, ya. Selalu melayaninya, menyiapkannya makanan dan minuman, dan memapahnya tubuhnya yang penuh luka tanpa rasa jijik, ya. Jadi meskipun tubuh Nabi Ayub ini penuh luka, ya, tapi istrinya itu tetap dengan setia memapah Nabi Ayub, ya. Jika Nabi Ayub memerlukan ke belakang, ya. Dan anehnya istri Nabi Ayub tidak tertular oleh penyakitnya, ya. Meskipun melayani, mengobati atau merawat luka-luka Nabi Ayub karena penyakitnya, tapi istrinya ini tidak tertular oleh penyakit Nabi Ayub. Namun digambarkan istrinya sempat kesal dan berkata, apakah engkau sekarang akan tetap bertekun dalam kesalehanmu dan tidak mengkutuk Allahmu serta meminta kematianmu? Ya, ini ada di kitab Ayub, ya. Namun dijawab oleh Nabi Ayub, engkau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dengan cobaan yang berat menimpa diri dan istrinya itu, Nabi Ayub masih teguh dengan kesolehannya, ya. Sehingga jawabannya kepada istrinya seperti itu. Dalam keadaan demikian datanglah 3 orang sahabatnya dari tempat jauh. Kembali ke belakang sedikit, setan-setan yang membuat Nabi Ayub sangat menderita itu, bahkan sebelum menjadikan Nabi Ayub sangat menderita itu, sempat minta izin. Di kitab Ayub itu disebutkan setan-setan itu minta izin kepada Allah untuk menyesatkan Nabi Ayub, ya. Berbuat menyesatkan Nabi Ayub, dan Allah mengizinkan, dan ternyata Nabi Ayub ya seperti ini, tidak tergoda oleh perbuatan setan yang membuat badannya menjadi seperti itu, penderitaannya demikian berat, ya. Dalam keadaan seperti itu datang 3 orang sahabatnya dari tempat yang jauh, ya. Tentu mereka tidak mengetahui keadaan Nabi Ayub ketika mereka berangkat ke rumah Nabi Ayub, dan kaget melihat keadaan Nabi Ayub. Menangislah para sahabatnya tersebut melihatnya. Namun mereka mau tinggal dan bermaksud untuk menghibur Nabi Ayub.
Mereka bahkan duduk bersama-sama dengan Nabi Ayub selama 7 hari 7 malam, berbincang hal-hal yang sangat penting dan fundamental. Pada awalnya sahabatnya tidak mampu mengucapkan apapun terhadap melihat keadaan Nabi Ayub, namun akhirnya terjadi suatu dialog yang panjang sampai 7 hari 7 malam. Pada intinya para sahabatnya dengan melihat penderitaan Nabi Ayub kemudian mempertanyakan perbuatan Allah di alam semesta dan bahkan perbuatan aniaya Allah terhadap Nabi Ayub. Jadi sahabat-sahabatnya ini mempertanyakan kenapa Allah menganiaya Nabi Ayub seperti itu ya. Namun semua dapat dijawab oleh Nabi Ayub tanpa menyimpang dari ajaran tauhid dan sama sekali tidak ada perkataan yang menyalahkan Allah. Ya. Para sahabatnya bahkan kemudian akhirnya bertobat karena telah berprasangka buruk terhadap Allah. Ya. Bahkan minta kepada Nabi Ayub agar memohonkan ampunan kepada Allah. Jadi inilah kisah yang apa itu ya, menunjukkan itu tadi kesabaran yang sangat hebat ya dari Nabi Ayub ya, tetap dalam keteguhan iman, kesabaran yang luar biasa ya, dan tetap mengagung-agungkan Allah ya, sehingga para sahabatnya itu tidak bisa berkata-kata ya. Bahkan akhirnya mohon kepada Nabi Ayub agar dimohonkan ampunan ya, atas perkataan mereka ya, dimohonkan ampunan kepada Allah supaya mereka tidak celaka ya. Memohonkan ampunan itu supaya mereka sendiri tidak celaka, tidak dicoba dengan cobaan seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Dalam Quran surat Sad ayat 41 ya, peristiwa penderitaan berat Nabi Ayub diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu jadi dalam Quran surat 41 ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan. Nah, diganggu setan. Jadi Nabi Ayub ini waspada bahwa dia telah diganggu oleh setan, yang membuat kehidupannya menjadi sangat sulit. Bayangkan dari seorang yang kaya raya, sangat dermawan, kemudian dalam sekejap anaknya meninggal semua, hartanya habis, ya. Yang itu ditanggapi ditanggapi tanpa keluar dari akidah tauhidnya sama sekali, diterima dengan sangat sabar, tetap melakukan tetap bersyukur kepada Allah. Jadi ini simbol ya. Nabi Ayub ini adalah simbol apa nih ya? Simbol orang ikhlas, simbol orang yang sangat sabar, simbol orang yang sangat zuhud ya. Jadi ya itulah Nabi Ayub ya, menjadi simbol dari itu kesabaran, kezuhudan, keikhlasan, ketaatan. Nah, ini adalah simbol ya. Nabi Ayub itu kisahnya sedikit tapi menjadi simbol itu tadi ya. Jadi dan ingat ayat tersebut bunyinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Jadi penderitaan dan bencana itu adalah perbuatan setan ya. Dan Nabi Ayub waspada tentang itu. Ini adalah lukisan bagaimana Nabi Ayub yang tubuhnya banyak luka berdialog dengan para sahabatnya ya. Jika dilihat pada kitab Ayub, penderitaan yang dialaminya ini berlangsung sekitar 18 tahun. Tapi 18 tahun itu kalau dihitung sejak hartanya dan anaknya meninggal dan hartanya musnah, tidak langsung sakit ya. Ada proses di mana iblis ya, di mana di dalam kitab Ayub disebutkan
di mana iblis itu menghadap Allah minta izin untuk membawa Ayub menjadi orang yang tersesat yang diizinkan oleh Allah ya. Jadi tidak diketahui persis berapa tahun Nabi Ayub dalam keadaan badannya penuh luka parah, tapi sangat panjang ya, sangat panjang. Quran surat Al-Anbiya 83 menginformasikan seruan Nabi Ayub kepada Allah. Ya, akhirnya Nabi Ayub berseru kepada Allah. Yang itu diinformasikan dalam Quran surat Al-Anbiya 83. Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit yang terasa sangat berat. Ya, mungkin sudah sampai pada puncaknya ya. Penderitaan yang sampai pada puncaknya. Tetapi aku yakin bahwa Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Jadi meskipun mengeluh, Nabi Ayub itu mengeluh, tapi dia tidak, dalam keluhan itu sama sekali tidak keluar dari tidak keluar dari akidahnya, tidak keluar dari gambaran tentang keikhlasannya, kesabarannya ya. Kalimat ini sangat sangat simbolik bagi suatu perbuatan yang sulit ya, sangat sulit diukur bagaimana dalamnya keikhlasan dan kesabaran Nabi Ayub itu sulit diukur ya. Kalimat ini sederhana tapi sulit diukur, yang kalau orang mau mempraktekkan pasti ya mungkin mungkin enggak bisa ya, jarang-jarang ya, kalau ada mungkin jarang-jarang ya. Nah, dengan seruan itu kemudian Allah berfirman yang dapat dibaca pada Quran surat 42 dan Quran surat Al-Anbiya 84, yaitu yang bunyinya adalah, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum ya. Dengan perintah Allah yang diwahyukannya itu, kemudian Nabi Ayub yang diwahyukan kepada Nabi Ayub itu, kemudian Nabi Ayub menghentakkan tanah ya, dan dari tanah itu kemudian memancar sumber air yang cukup deras ya. Nabi Ayub kemudian mandi dan minum air tersebut, maka penyakit Nabi Ayub tiba-tiba menjadi sembuh. Inilah mukjizat Nabi Ayub dari Allah, yang air itu memancar dari hentakan kakinya. Yang ini kita mengingatkan peristiwa Hajar ya, peristiwa Ismail ya, peristiwa Ismail yang tiba-tiba muncul air Zam-Zam ya. Jadi ini peristiwanya boleh dikatakan sama dengan peristiwa munculnya air Zam-Zam. Ya, inilah mukjizat Nabi Ayub, yang dari hentakan kakinya kemudian muncul sumber air, yang sumber air itu menyembuhkan semua luka Nabi Ayub seketika. Nah, ada peristiwa yang lain ya setelah kesembuhan itu. Sebelumnya ada peristiwa yang ini ada di kitab Nabi Ayub juga ya. Suatu saat istri Nabi Ayub yaitu Rahmah, setelah pulang dari perpergian, Nabi Ayub melihat rambutnya istrinya yang awalnya itu panjang ya, tiba-tiba menjadi pendek. Rupanya Rahmah istri Nabi Ayub ini memotong rambutnya, dan rambutnya ini dijual untuk mendapatkan makanan. Nabi Ayub tidak suka dengan perbuatan istrinya itu, dan bersumpah akan memukul istrinya karena tidak senang dengan perbuatan istrinya itu. Nah, setelah sembuh, Nabi Ayub ingat dengan sumpahnya akan memukul istrinya ini. Tapi melihat kesetiaan istrinya, Nabi Ayub ini bingung. Apakah pantas istrinya itu dipukul ya? Kalau Nabi Ayub tidak memukul istrinya berarti dia melanggar sumpahnya. Tapi kalau
melaksanakan sumpahnya berarti harus memukul istrinya yang dalam apa yang dianggapnya juga tidak pantas. Nah, istrinya itu dipukul karena apa? Istrinya membuktikan kesetiaannya pada dirinya. Dalam kebingungan itu kemudian muncullah wahyu kepada Nabi Ayub, yaitu pada Quran surat Shad 44. Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Ayub untuk melaksanakan sumpahnya memukul istrinya itu, yaitu Allah menyuruh Allah menyuruh Nabi Ayub mengambil seikat rumput untuk dipakai memukul istrinya. Sumpah Nabi Ayub tetap harus dilaksanakan tanpa harus menyakiti istrinya yang sudah setia melayaninya sedang semua orang telah menjauh dari dirinya. Akhirnya Nabi Ayub tetap memukul istrinya tapi dengan seikat rumput. Ya. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasulnya. Ya. Sehingga Allah sendirilah yang memberikan jalan keluar Nabi Ayub untuk melaksanakan sumpahnya. Kemudian karena kesabarannya menghadapi bencana dan penderitaan yang sangat berat, dengan tetap tabah dan tanpa menyalahkan Allah sedikit pun, tanpa menyalahkan Allah sedikit pun, maka Allah kemudian menganugerahi Nabi Ayub dengan memperoleh lagi anak-anak yang soleh dari istri yang disayanginya itu. Jadi dari istri yang sama, yaitu Rahmah, kemudian Allah memberikan lagi anugerah kepada Nabi Ayub, yaitu persis sama, dianugerahi lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang sebelumnya meninggal semua ditimpa rumahnya yang roboh ya. Nah, setelah sembuh ini kemudian Nabi Ayub juga dianugerahi anak 7 laki-laki dan perempuan, tapi ini kalau yang dulunya mengkhawatirkan perbuatannya tidak mencerminkan tauhid ya, tidak menyampaikan akidah tauhid sama sekali. Kalau setelah penderitaan ini anak-anak Nabi Ayub ini adalah anak-anak yang soleh ya, yang itu bisa dilihat pada Quran surat Shad ayat 43 dan Quran surat Al-Anbiya 84 ya. Bahkan kitab Ayub juga menyebutkan Nabi Ayub dan istrinya dianugerahi umur panjang ya, jadi dianugerahi umur panjang sehingga sempat melihat kehidupan cucu dan cicitnya, dan bahkan salah satu anaknya nanti akan menjadi seorang rasul ya. Siapa anaknya itu ya, kita kisahkan pada kisah berikutnya ya. Siapa anaknya Nabi Ayub yang kemudian menjadi rasul itu akan kita kisahkan pada kisah berikutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.